Oke. Selamat pagi. Sapa seminar struktur struktur pasar. Ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita mulai acaranya. Sebelum kita mulai acara seminar ini, baiklah kalau saya memperkenalkan saya sebagai host Andreas Nujaba Setia dari SMK 7 Semarang. Dan di sini perkenalkan moderator dari acara ini yaitu Bu Wigati Martina sebagai guru bahasa Inggris di SMK 7 Semarang. Lalu sebagai presenter yaitu Rio dengan nama lengkap Tribuna Haikal Rio Wijaya. Dia di sini sebagai ketua pelajar berwirausaha Kota Semarang. Dia juga ikut serta dalam acara dalam kegiatan debate di SMK 7 Semarang. Baik. Acara segera kita mulai. Kita serahkan waktu dan tempat kepada moderator Ibu Wigati Marlin. Silakan. Cek. Oke. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang para peserta video conference kali ini. Kali ini kita punya presenter, salah satu siswa SMK Negeri 7 Semarang yang cukup berprestasi. Presenter kita kali ini adalah Tribuna Haikal Rio Wijaya. Saya akan sedikit memperkenalkan presenter kita kali ini. Tribuna Haikal Rio Wijaya, biasa dipanggil Rio, adalah salah satu siswa SMK Negeri 7 kelas 11 jurusan SIJA, di mana Rio juga berperan aktif di sekolah. Rio merupakan salah satu anggota dari tim inti debat SMK Negeri 7 Semarang, juga menjadi ketua Forum Pelajar Berwirausaha di Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, Kak Rio akan berbagi pengetahuan tentang ekonomi, tepatnya tentang struktur pasar, di mana kesadaran ekonomi untuk kaum muda sekarang ini sangat diperlukan, supaya para pelajar dan pemuda semakin bersemangat untuk ikut mendukung roda perekonomian wilayah kita, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan begitu, mari kita langsung persilahkan presenter kita untuk memulai presentasinya. Kepada Kak Rio, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih kepada Bu Wigati. Baiklah Pak Andreas, silakan bisa dimunculkan materinya. Baiklah, dapat dilihat dari layar kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran ekonomi, khususnya yaitu struktur pasar. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama ada pengertian pasar, fungsi pasar, bentuk-bentuk pasar yang dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang dan jasa maupun pasar input. Untuk latihan-latihan soal tidak akan saya berikan di sini. Baiklah, langsung ke slide selanjutnya, Pak Andreas. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian dari pasar. Pengertian pasar adalah suatu tempat strategis yang digunakan oleh penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, apa itu fungsi pasar? Ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama yaitu fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar merupakan tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar. Sehingga terjadi suatu kesepakatan harga atau nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.
Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Artinya, pasar memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Artinya, pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barangnya kepada konsumen. Selanjutnya, Pak Andreas. Sudah? Belum? Slide-nya sudah belum? Belum ini Pak. Nah, oke. Sudah, bentuk-bentuk pasar. Ya. Yang lalu bentuk-bentuk pasar. Pasar ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua bentuk pasar, yaitu pasar barang dan jasa dan juga pasar input. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait pasar barang dan jasa. Pasar menurut wujudnya yaitu pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada, serta penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret. Yang pertama ada transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli bertemu langsung. Lalu, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung, serta antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Selanjutnya, Pak. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, namun hanya contoh saja atau gambar. Dan yang terakhir, transaksi dilakukan dalam partai besar. Lalu, pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama ada pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Lalu pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Lalu pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuklah sebuah organisasi yaitu AFTA. Lalu pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Selanjutnya, Pak. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Misalnya pasar kopi di Brazil, pasar wool di Sydney, Australia. Lalu pasar menurut hubungan pembeli dan penjual. Yang A pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Dapat dilihat itulah contoh kurva dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, lalu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, yaitu penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Yang kedua, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Yang ketiga, penjual dan pembeli ada banyak. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang kelima, harga ditentukan oleh pasar. Lalu kebaikan atau keunggulan dari pasar sempurna, yang pertama yaitu tidak memerlukan adanya iklan. Yang kedua, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual. Yang ketiga, adanya satu harga. Yang keempat, kepuasan konsumen maksimal karena bebas melakukan pilihan penjual. Yang keenam, biaya produksi minimum karena persaingan produsen. Namun ada juga kelemahannya dari pasar sempurna, yaitu yang pertama, harga tidak bisa ditawar lagi, dan yang kedua konsumen tidak bisa memilih barang lain karena semua barang sejenis atau homogen. Selanjutnya, lalu yang kedua ada pasar persaingan tak sempurna atau imperfect competition market.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli tidak sebanding dengan jumlah penjualnya. Sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja, atau sebaliknya dikuasai satu atau beberapa pembeli saja. Bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna di antaranya. Yang pertama, ada pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh satu penjual. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain. Yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijual belikan dengan sempurna. Dan yang keempat, ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Ini adalah dapat dilihat di layar juga, ada contoh kurva dari penjual pasar monopoli. Selanjutnya, ada juga keunggulan dari pasar monopoli, yaitu yang pertama, industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli. Yang kedua, mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang ketiga, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Namun ada juga kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Yang kedua, tidak efisiennya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Yang keempat, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan faktor-faktor produksi. Contoh pasar monopoli di Indonesia adanya seperti perusahaan Pertamina dan PT Pos Indonesia. Lalu ada pasar duopoli. Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran satu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya, penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu selanjutnya, yang pertama, terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Dan yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual. Lalu pasar yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Contohnya, penawaran sepeda motor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan di antaranya Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Selanjutnya, dapat dilihat juga itu adalah kurva dari adanya pasar penjualan di pasar duopoli. Lalu ciri-ciri kurva dari oligopoli. Selanjutnya ada juga ciri-ciri dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat heterogen. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya, ada juga keunggulan dari pasar oligopoli. Yang pertama, industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi yang baru paling pesat. Jadi yang kedua, berlomba menemukan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. Dan yang ketiga, lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Namun ada juga kelemahan dari adanya pasar oligopoli ini. Yang pertama yaitu kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh produsen, hampir sama seperti pasar monopoli. Yang kedua, tidak adanya efisiensi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Yang keempat, terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Contoh pasar oligopoli, yang pertama ada perusahaan rokok, dan yang kedua ada perusahaan mobil. Lalu ada juga pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi.
Contohnya, produsen elektronik seperti handphone, smartphone, atau laptop. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah yang pertama, terdapat banyak produsen. Yang kedua, produksi yang dijual belikan sama. Produk yang dijual belikan sama atau homogen, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ini dapat dilihat juga contoh kurva dari bagaimana perusahaan mengelola laba dan juga bagaimana jika perusahaan mengalami kerugian. Namun ada juga keunggulan dari pasar monopolistik, yaitu yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan barang. Yang kedua, produsen dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena tidak ada persaingan. Yang ketiga, masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena memiliki pasar atau konsumen sendiri-sendiri. Selanjutnya, kelemahan pasar monopolistik, namun ada juga kelemahannya. Yang pertama, tidak efisiennya produksi karena produsen tidak berproduksi dengan biaya rata-rata atau biaya rata-rata yang minimum. Yang kedua, terlalu banyak perusahaan kecil. Yang ketiga, konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut. Contoh dari pasar persaingan monopolistik adalah pasar persaingan perusahaan shampoo, pasta gigi, deterjen, dan banyak lagi. Lalu pasar menurut waktunya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya seperti pasar tradisional yang menjual barang-barang pokok. Contohnya di Semarang ada contoh pasar Karangayu, pasar Jewer. Yang kedua ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama pelaksanaan. Contohnya pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan tersebut menerima gaji. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya, Pekan Raya Jakarta atau PRJ dan Jakarta Flying Fair atau dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pasar input. Pengertian pasar input adalah suatu pasar yang melakukan kegiatan penawaran atas faktor-faktor produksi perusahaan. Faktor produksi itu ada beberapa. Yang pertama, faktor input tanah. Yang kedua, faktor input tenaga kerja adalah pasar yang menyediakan atau mempertemukan para pencari kerja, faktor produksi berupa tenaga kerja dengan perusahaan. Yang ketiga, ada pasar input model. Model adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi lanjutan pada perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu faktor produksi yang terakhir, yaitu yang keempat, pasar input kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk berpikir kreatif dan berperilaku inovatif guna menghadapi tantangan usaha. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Rio atas pemaparannya tentang struktur pasar. Pastinya menambah pengetahuan buat kita semua ya. Dan kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Boleh silakan yang ingin bertanya boleh via chat ataupun mengangkat tangannya. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Agnesta. Oke, kenapa Kak Rio nggak pakai bahasa Inggris? Ya, untuk teknisnya VCT nanti untuk siswa akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalian akan mempresentasikan materi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk Kak Tanjia, boleh diberikan mic-nya saja, Pak Andre? Oh iya, Ma'am. Kak Rio, boleh tolong dijelaskan lagi tentang kurva pasar monopolinya? Saya kurang jelas, Kak. Bagian mana nih? Bagian mananya? Kurva pasar monopoli tadi belum dijelasin.
Oh, kurva pasar monopoli. Baik. Baiklah, dapat ditampilkan lagi pada bagian kurvanya. Ya. Itu untuk penjelasannya gimana ya, Kak? Oh, itu. Dapat dilihat bahwa dari kurva tersebut yang berwarna kuning adalah kurva yang menentukan menunjukkan kurva dari MC atau bisa dibaca dengan marginal cost. Marginal cost itu adalah berapa biaya yang keluar ketika kita menambah satu unit barang. Lalu yang warna merah adalah kurva yang menunjukkan adanya kurva AC, yaitu apa? AC itu sendiri adalah average cost atau biaya rata-rata. Jadi jika dapat dilihat itu pada kurva tersebut ada satu titik pertemuan antara kurva MC dan kurva AC. Dan ada juga perhitungan labanya. Dapat ditarik garis dari situ, itu menunjukkan bahwa kurva ini adalah kurva monopoli karena adanya pertemuan antara garis MC dan garis AC di bagian kurva tersebut. Untuk pertemuannya itu maksudnya gimana, Kak? Jadi ada keseimbangan antara kurva MC dan kurva AC-nya. Oh, jadi harganya ada ketemu gitu ya, Kak? Iya, jadi agar seimbang juga antara kurva marginal cost-nya dengan average cost-nya, begitu. Oke. Oh gitu, makasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iza. Oke, semoga sekarang lebih paham ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Selanjutnya. Kak, saya mau tanya. Oke, tadi Kak kan Sinta, silakan. Tentang pasar abstrak. Contoh dari pasar abstrak itu apa ya? Dapat dibuka lagi itu apa? PPT-nya, Pak? Jadi pasar abstrak. Baik, bentar. Abstrak ya. Halaman Nah, tadi pada bagian awal sepertinya Pak Andre. Sempurna. Yang sebelumnya Pak Andre. Bentuk-bentuk pasar bagi pada bab C. Nah, ini dia. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung serta antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Saat ini banyak sekali pasar abstrak, contohnya kayak seperti yang kita tahu ada marketplace di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Mereka tidak barang-barang yang para pembeli tidak bisa mengetahui apakah barang bentuk asli dari barang tersebut, namun hanya berupa foto dan juga berupa video mungkin di slide-nya atau dan antara penjual dan pembeli pun tidak salah langsung bertemu. Dan mereka hanya mengadakan rasa percaya saja, begitu. Seperti itu contohnya. Ini Kak, terima kasih. Cukup jelas Kak Sinta penjelasannya. Oke. Kak, boleh saya tanya lagi? Oh, Kak Tanjia masih ada pertanyaan, silakan. Oh, penasaran Kak, kalau selain e-commerce yang buat pasar abstrak, contohnya apa lagi ya yang untuk penjualan skala besar? Silakan Kak Rio. Selain itu ya, misalnya saja ada seorang pemasar misalnya ada penjualan seperti perumahan. Biasanya kan untuk orang-orang yang tinggal, misal ada orang yang di luar kota, di Jakarta, nah mereka ingin investasi untuk membeli rumah di daerah kota-kota lainnya, namun mereka tidak mempunyai waktu untuk langsung meninjau bentuk rumah tersebut, misalnya seperti itu. Jadi mereka bisa melalui sebuah forum-forum yang mungkin di sosial media atau lewat orang-orang maklar penjual, mereka bisa mengetahui itu. Dan ini juga skala besar kan, karena jadi tidak harus lihat langsung antara pemilik produsen perumahan misalnya seperti itu. Oh gitu Kak, terima kasih Kak. Oke, sudah banyak contohnya ya Kak itu. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, silakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Boleh bertanya lagi memang? Ya. Silakan. Itu Kak Rio, kenapa waktu MC sama AC bertemu bisa dinamain monopoli? Perbedaannya sama yang lain itu gimana?
Ya, silakan Kak Rio. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang pasti, namun dengan adanya kurva tersebut menunjukkan bahwa pasar tersebut stabil karena apa? Adanya pertemuan itu jadi tidak seimbang. Pada semua pasar sebenarnya terjadi pertemuan antara grafik tersebut karena itu memang menunjukkan jika pasar tersebut bekerja dengan baik seperti itu. Ada nggak pasar yang dua titik tersebut nggak bertemu? Bagaimana? Ada tidak Kak pasar yang dua MC sama AC-nya ini nggak ketemu titiknya? Sebenarnya ada beberapa pasar yang tidak bertemu. Namun saya di pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan terkait pasar-pasar yang seimbang saja. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, mungkin nanti kalau Kak Rio bikin seminar lagi, Kak Faiza bisa join ya untuk tahu lebih detail tentang pasar monopoli. Oke. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin Kak Agneta mau bertanya. I have no questions, ma'am. Wow. Thank you. Bukan buat saya ya, buat Kak Rio ini ya. Oke. Kak Sinta, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena tadi materinya lumayan panjang ya. Untuk dalam kenyataan mungkin agak susah membayangkan beberapa kategori. Silakan, masih ada waktu. Sudah cukup? Oke, berarti sudah sangat jelas ini penjelasannya ya. Oke, untuk itu karena pertanyaan sudah dijawab, sekarang kita akan memasuki pada bagian penutupan pada acara video conference kali ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta Kak Rio untuk memberikan closing statement, begitu juga dengan kesimpulan tentang presentasi yang baru saja dipaparkan oleh Kak Rio. Silakan. Untuk closing statement-nya, sepertinya cukup dengan kata-kata yang tidak terlalu banyak, yaitu kita sebagai anak muda, kita harus belajar tentang segala hal, khususnya dalam hal ekonomi itu sendiri, karena ini sangat penting, mengingat kita akan memasuki masa-masa di mana kita menghadapi bukan hanya persaingan antar teman saja, namun juga persaingan dengan orang-orang lain yang lebih banyak di pasar-pasar itu sendiri. Jadi kesimpulannya, jika kita mempelajari dengan menyenangkan, saya yakin akan lebih membekas di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, give applause buat Kak Rio. Oke, kalau begitu saya ingin menyimpulkan lagi ya. Jadi apa yang sudah Kak Rio sampaikan itu membuka pengetahuan buat kita, terutama anak-anak muda, bahwa ekonomi itu ada berbagai macam pasar, di mana kita sebagai anak muda kalian bisa memilih nih mau masuk peran di sebelah mana gitu. Kalau misalnya ada pasar abstrak, kalian bisa mulai berjualan bahkan tanpa perlu menstok atau menunjukkan barang secara langsung. Itu adalah salah satu kesempatan yang sangat bagus untuk para siswa dan pemuda untuk memulai untuk berwirausaha. Oke, demikian tugas saya sebagai moderator. Saya Wigati Martina, saya kembalikan lagi kepada host Pak Andreas. Silahkan Pak Andreas. Baik, untuk pemaparannya oleh Kak Rio dan moderasinya dari Bu Tina dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, untuk mengakhiri acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa untuk acara selanjutnya yang akan kami adakan lagi secara gratis. Baik, terima kasih atas keikutsertaannya dan sampai jumpa.